kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe gaya kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan Bapak SBY. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 hingga 2014. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, tenang, berwibawa, serta memiliki kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik. Latar belakangnya sebagai seorang jenderal TNI juga memengaruhi cara beliau dalam memimpin, terutama dalam hal kedisiplinan dan ketegasan. Tipe kepemimpinan Bapak SBY. Secara umum, Bapak SBY dikenal memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Artinya, beliau selalu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Bapak SBY tidak terburu-buru dalam menentukan kebijakan, tetapi lebih memilih mendengarkan masukan dari para menteri, ahli, serta masyarakat. Dalam setiap rapat atau sidang kabinet, Bapak SBY sering menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat, serta berusaha mencari keputusan yang menguntungkan semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menghargai pendapat orang lain dan ingin menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Selain itu, kepemimpinan demokratis ini juga terlihat dari kebijakan beliau yang mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diperkuat di masa pemerintahannya. Oke, next. Gaya kepemimpinan Bapak SBY. Dari sisi gaya kepemimpinan, Bapak SBY dikenal memiliki gaya yang komunikatif, santun, visioner, dan disiplin. Yang pertama, komunikatif dan santun. Bapak SBY dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Gaya bicaranya tenang, terukur, dan diplomatis. Dalam menghadapi permasalahannya, beliau lebih memilih cara yang menenangkan daripada konfrontatif. Hal ini membuatnya dihormati oleh lawan politik maupun masyarakat luas. Beliau juga sering menggunakan bahasa yang sopan dan penuh pertimbangan dalam setiap pidatonya. Hal ini mencerminkan kepribadiannya yang santun dan beretika dalam memimpin. Yang kedua, visioner dan strategis. Bapak SBY memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan nasional. Salah satu fokus utamanya adalah pro-growth, pro-job, dan pro-poor, yang berarti pembangunan harus mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Beliau juga berperan besar dalam memperkuat citra Indonesia di mata dunia melalui kebijakan luar negeri yang aktif namun tetap damai. Gaya kepemimpinan yang visioner ini menjadikan Bapak SBY dikenal sebagai pemimpin yang berpikir strategis dan terencana. Yang ketiga, disiplin dan terstruktur. Latar belakang militernya menjadikan Bapak SBY sosok yang disiplin, rapi, dan tegas dalam menjalankan pemerintahan. Beliau menekankan pentingnya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang tepat waktu. Meski tegas, Bapak SBY tidak bersikap otoriter. Ia tetap mengutamakan pendekatan yang rasional dan demokratis. Hal ini membuat kepemimpinannya relatif stabil selama 2 periode masa jabatannya. Yang keempat, menjaga stabilitas dan keharmonisan. Salah satu ciri khas Bapak SBY adalah kemampuannya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Beliau selalu berupaya meredam konflik dengan pendekatan damai, baik dalam isu politik, sosial, maupun keamanan. Dalam masa pemerintahannya, Indonesia relatif stabil dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bapak SBY sering menekankan pentingnya persatuan dan toleransi sebagai kunci menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin yang demokratis, komunikatif, visioner, dan disiplin. Ia mampu memadukan ketegasan militer dengan kelembutan sipil, serta menampilkan gaya kepemimpinan yang tenang namun tegas, santun namun berwibawa. Kombinasi antara sikap demokratis, kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi yang baik menjadikan Bapak SBY sebagai satu tokoh pemimpin Indonesia yang berhasil membawa stabilitas dalam kemajuan selama masa ia menjabat.
Saya akan mempresentasikan mengenai sifat dan karakter kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal sebagai SBY. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki gaya kepemimpinan yang tenang, terukur, dan mengutamakan dialog. Berikut ini adalah beberapa sifat dan karakter kepemimpinan beliau yang patut kita teladani. Nah, yang pertama itu adalah demokratis. SBY dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai pendapat dan kritik, baik dari kalangan internal pemerintahan maupun dari masyarakat luas. Beliau tidak menutup diri terhadap masukan dan selalu berusaha mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai pandangan. Sikap demokratis ini terlihat dari cara beliau menjaga hubungan baik dari berbagai pihak, termasuk oposisi dan media. Dengan begitu, suasana politik di masa pemerintahannya relatif stabil dan jauh dari konflik besar. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Bapak SBY, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga nilai yang harus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua itu adalah sifat komunikatif. Sifat kedua ini yang menonjol dari Bapak SBY adalah kemampuan komunikasinya yang baik. Beliau pandai menyampaikan pesan secara sistematis, terstruktur, dan penuh empati. Ketika berbicara di depan publik, beliau selalu terlihat tenang dan mampu menjelaskan kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemampuan komunikasi seperti ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena dapat menciptakan kepercayaan dan rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, gaya komunikasi beliau yang lembut namun tegas juga membantu menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga adalah akademis dan rasional. Beliau adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer dan juga memiliki pendidikan tinggi di bidang strategi dan pemerintahan. Latar belakang ini membuat gaya kepemimpinannya cenderung rasional, berbasis data, dan analisis yang mendalam. Dalam mengambil keputusan, SBY tidak tergesa-gesa. Beliau lebih suka mempelajari berbagai alternatif dan mempertimbangkan dampaknya dengan hati-hati. Gaya kepemimpinan seperti ini menunjukkan kedewasaan berpikir dan komitmen terhadap pengambilan keputusan yang objektif. Nah, yang keempat itu adalah kompromis. Sifat berikutnya adalah kompromis. SBY dikenal mampu membangun koalisasi dan menjaga stabilitas politik di tengah keberagaman partai di Indonesia. Beliau mampu menengahi perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berseberangan dan mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Kemampuan untuk berkompromi ini sangat penting di dalam dunia politik, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam cara konfrontasi. Dengan pendekatan yang kompromis, SBY berhasil menjaga pemerintahan yang stabil selama 2 periode. Nah, yang kelima ini adalah religius dan berintegritas. Terakhir, SBY dikenal sebagai sosok yang religius dan berintegrasi tinggi. Beliau menjaga nilai-nilai moral dan etika baik dalam kehidupan pribadi maupun soal kepemimpinan. SBY sering menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap bangsa. Dari kelima karakter tersebut, demokratis, komunikatif, akademis, dan rasional, kompromis, serta religius dan integritas, kita bisa melihat bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang bijaksana. Beliau mampu memadukan ketegasan seorang prajurit dengan kelembutan dan kecerdasan seorang intelektual. Gaya kepemimpinan ini yang memenuhi pertimbangan dan empati bisa menjadi contoh bagi kita semua. Gaya kepemimpinannya tidak didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan pada kemampuan mendengar, menganalisis, dan menyatukan berbagai kepentingan. Beliau juga menempatkan nilai moral dan keagamaan sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Dari sosok Bapak SBY, kita belajar bahwa pemimpin yang baik bukanlah yang paling keras atau yang paling cepat mengambil keputusan, melainkan yang mampu berpikir jernih, bersikap adil, dan tetap memegang teguh nilai moral di tengah tekanan. Oleh karena itu, karakter kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjadi teladan bagi kita sebagai generasi muda Indonesia, khususnya bagi calon pemimpin masa depan. Kita perlu meneladani ketenangan, kecerdasan, dan integritas beliau dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Sebab munculnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa baru yang disebut dengan masa reformasi. Di masa ini, sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling besar adalah bahwa rakyat akhirnya memiliki hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Nah, perubahan sistem inilah yang membuka jalan bagi munculnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dikenal dengan SBY. SBY muncul di tengah suasana politik yang mulai bebas, tetapi juga penuh ketidakpastian. Setelah reformasi, Indonesia dipimpin oleh beberapa presiden sementara seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Namun, selama masa itu, banyak masyarakat yang merasa kondisi negara belum sepenuhnya stabil, terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Krisis ekonomi tahun 1998 masih terasa dampaknya, harga kebutuhan pokok naik, angka pengangguran tinggi, dan banyak masyarakat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, meskipun keadaan negara sudah membaik, tetapi sebagian masyarakat mulai merasa kecewa karena perubahan yang diharapkan belum tentu terjadi secara nyata. Gaya kepemimpinan Megawati yang cenderung tenang dan tertutup dianggap tidak cukup komunikatif dengan rakyat. Dalam situasi seperti ini, muncul sosok Susilo Bambang Yudhoyono, seorang mantan jenderal yang dikenal dengan berwibawa, cerdas, dan sopan dalam berbicara. SBY saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Kabinet Megawati. Namun, ia kemudian mengundurkan diri dan memutuskan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu tahun 2004. Banyak orang yang menilai keputusan itu berani, karena saat itu ia harus bersaing dengan tokoh-tokoh besar seperti Megawati sendiri. Akan tetapi, citra SBY dengan sosok militer yang demokratis, bersih, dan tegas membuat masyarakat menaruh harapan besar kepadanya. Selain faktor pribadi, muncul pemerintahan SBY juga tidak dapat dilepaskan dari peran partainya, yaitu Partai Demokrat. Partai ini didirikan SBY pada tahun 2001 sebagai wadah politik baru, membawa semangat perubahan. Dalam waktu yang singkat, Partai Demokrat berhasil menarik perhatian masyarakat karena kampanye yang sederhana, santun, dan fokus pada isu kesejahteraan masyarakat. Slogan kampanye SBY seperti "Bersama Kita Bisa" benar-benar menyentuh hati banyak orang yang pada saat itu merasa lelah dengan konflik politik dan kondisi ekonomi yang sulit. Dengan pemilu presiden pertama yang dilakukan secara langsung pada tahun 2004, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Duet ini berhasil memenangkan hati rakyat karena dianggap bisa membawa stabilitas dan perubahan yang nyata. Akhirnya, SBY dan Yusuf Kala resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Jika kita lihat lebih dalam, munculnya pemerintahan SBY sebenarnya adalah hasil dari keinginan rakyat Indonesia untuk pemimpin baru yang membawa harapan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi setelah masa-masa penuh gejolak pasca reformasi. Rakyat ingin sosok pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga mendengarkan aspirasi rakyat. Dan SBY dianggap penuh dengan kriteria seorang pemimpin yang tegas namun tetap demokratis, berpendidikan tinggi, dan memiliki gaya komunikasi yang menenangkan. Selama masa pemerintahan SBY berfokus pada beberapa hal penting seperti menjaga stabilitas politik, memperbaiki ekonomi, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Meskipun ada kritik terhadap beberapa kebijakannya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan SBY salah satu yang paling stabil sejak masa reformasi dimulai. Jadi, jika kita rangkum, sebab munculnya pemerintahan SBY adalah karena adanya 5 faktor utama. Pertama, adanya perubahan sistem politik, kemungkinan pemilihan presiden secara langsung. Kedua, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya yang belum membawa perubahan signifikan. Ketiga, citra pribadi SBY yang positif, tegas, santun, dan dekat dengan rakyat. Keempat, keberhasilan Partai Demokrat dalam membangun citra politik yang bersih dan fokus kepada rakyat. Kelima, keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang mampu membawa stabilitas dan harapan baru bagi Indonesia.
Dengan demikian, munculnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bukan hanya hasil dari popularitas pribadi, tetapi juga cerminan dari semangat rakyat Indonesia yang ingin melangkah ke arah perubahan yang lebih baik. Saya akan mengulas secara singkat mengenai kebijakan-kebijakan utama dari kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah berjalan saat masa periode, serta melihat secara objektif dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Kita mulai dari sektor ekonomi. Kebijakan utama di bidang ini berfokus pada stabilitas, dorongan investasi dan ekspor, serta pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai atau BLT. Dampak positifnya, secara positif, langkah-langkah ini telah memicu pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, membuka peluang kerja, dan meningkatkan daya saing. Namun, ada konsekuensi yang perlu kita sorot. Kebijakan pengalihan subsidi khususnya seringkali diikuti dengan kenaikan harga BBM yang berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke sektor sosial dan pendidikan. Program-program seperti BOS, PKH atau Program Keluarga Harapan, dan peningkatan anggaran pendidikan menjadi prioritas. Dampaknya sangat terasa. Kita melihat akses pendidikan dan layanan sosial yang meningkat secara signifikan, memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, tantangan yang masih besar adalah masalah distribusi. Dana tidak merata sering menjadi keluhan, di mana daerah-daerah terpencil atau terluar belum mendapatkan manfaat yang setara. Di ranah hubungan luar negeri, filosofi yang diangkat adalah Thousand Friends, Zero Enemies. Ini adalah pendekatan yang berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara. Dampak positifnya, pendekatan ini berhasil membangun citra baik Indonesia di mata dunia, menempatkan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan kerjasama. Namun, kritik juga muncul di beberapa isu internasional yang sensitif. Sikap ini kadang dinilai kurang tegas dalam membela kepentingan nasional atau posisi tertentu. Isu lingkungan juga menjadi fokus dengan kebijakan terkait penurunan emisi dan program penghijauan. Upaya ini tentu menghasilkan citra positif sebagai negara yang berkomitmen pada isu perubahan iklim global. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa laju deforestasi masih tinggi di beberapa wilayah. Ini adalah PR besar yang harus segera dituntaskan. Terakhir, di sektor hukum dan pemerintahan, kebijakan diarahkan pada penguatan KPK dan reformasi birokrasi. Hasil positifnya terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap ke publik, menunjukkan adanya upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Meskipun demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa korupsi daerah masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat lagi, tidak hanya di pusat tetapi juga hingga ke tingkat paling bawah. Dari kelima sektor ini, jelas terlihat bahwa setiap kebijakan selalu memiliki dua sisi mata uang, positif yang membawa kemajuan dan negatif yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan di masa depan dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ada. Strategi dan kebijakan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan PSBY. Strategi dan kebijakan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berfokus pada stabilitas politik, kepertumbuhan ekonomi, dan pemerintahan yang demokratis. Strategi kepemimpinan SBY itu menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif, menekankan pada dialog, musyawarah, serta pengambilan keputusan berbasis data dan kebijakan jangka panjang. Dan kebijakan utamanya itu meliputi program pro rakyat seperti bantuan langsung tunai atau disingkatnya dengan BLT, peningkatan investasi asing, reformasi birokrasi, serta penguatan lembaga demokrasi dan hukum. Nah, pada fokus utama pada pemerintahan ini menjaga stabilitas ekonomi makro, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperkuat citra Indonesia di dunia internasional. Jadi, singkatnya,
SBY dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada stabilitas, transparansi, dan pembangunan berkelanjutan. Setelah itu ada pengaruh kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dengan inflasi terkendali dan peningkatan investasi asing. Stabilitas ekonomi di Indonesia itu cenderung mengalami tren yang positif pada masa kepemimpinan SBY. Bisa kita lihat dari tingkat inflasi yang terjaga dan juga banyaknya investasi asing yang masuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, inflasi Indonesia relatif terkendali meskipun sempat melonjak pada akibat penyesuaian harga BBM pada tahun 2009 yang menyebabkan inflasi mencapai 17,11%. Namun selama masa kepemimpinan beliau, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita berkisar sehingga antara 5% hingga 6% per tahun, termasuk saat menghadapi krisis keuangan global di tahun 2008 sampai 2009. Yang kedua ada demokratisasi. SBY memperkuat sistem demokrasi dan kebebasan pers, menjadikan Indonesia lebih dihormati di kancah internasional. Pada eranya itu SBY memperkuat sistem demokrasi dan kebebasan pers sehingga negara kita dipandang secara hormat oleh negara lain di dunia. Adapun contohnya adalah ketika pemerintahan SBY memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum atau biasanya kita sebut dengan KPU, Mahkamah Konstitusi Agung, dan juga mendorong reformasi birokrasi. Yang ketiga, ada hubungan luar negeri. Diplomasi Indonesia berkembang pesat dengan citra negara yang semakin baik di dunia. Ketika Pak SBY menjabat sebagai kepala negara, diplomasi di negara kita berkembang secara pesat dan juga citra negara kita yang makin dipandang baik di mata dunia. SBY menerapkan prinsip Million Friends, Zero Enemy yang mencerminkan pendekatan diplomasi damai dan inklusif. Yang tujuannya itu adalah membangun sebanyak mungkin hubungan baik dengan negara lain tanpa menciptakan musuh, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan terbuka. Dan yang terakhir, ada reformasi birokrasi dan anti korupsi. Dibentuk KPK menjadi simbol komitmen terhadap pemberantasan korupsi, meski implementasinya tidak selalu maksimal. Reformasi birokrasi dan upaya anti korupsi di era Presiden Pak SBY mengalami kemajuan signifikan dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Tujuan utama reformasi birokrasi di era Pak SBY yakni adalah menciptakan aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Lalu dengan adanya KPK sudah menunjukkan bahwa Pak SBY adalah presiden yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menjalankan tugasnya. Di era Pak SBY, KPK menunjukkan kinerja yang kuat dengan menangani kasus-kasus besar, termasuk korupsi di sektor migas, kehutanan, dan proyek infrastruktur. Secara keseluruhan, kepemimpinan Pak SBY meninggalkan warisan stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, meskipun masih diwarnai tantangan dalam penegakan hukum dan efisiensi birokrasi. Berikut adalah beberapa dokumentasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.